Fa'in kulta mongko lamun takon sira, fama mongko niku napa al-hilatu utawi rekodaya idan ing dalem nalika niku lana keduwe kita fi hadzal adwi ing dalem nikilah musuh. Wa malan niku napa at-tadbiru utawi mernata mengelola fi amrihi ing dalem urusane mungsuh. Sabayin mongko inggih nerangake panjenengan lana maring kita zalika ing kono khilaf tadbir. Lah nek mungsuhe abote ngeten iki terus pundi caranipun mengelola. Bagaimana caranya, apa upaya kita untuk menghadapi musuh yang seperti ini beratnya, yaitu hawa nafsu ini. Bagaimana cara kita mengelola hawa nafsu ini? Fa'alam mongko ngerti sira annas dune ingsun Imam Ghazali iku zakarna wis nutur sapa ingsun bima ing dalem barang takut damar wis dhisik apa ma anna amroha ing dune urusane hawa nafsu asirun banget angele sok buntur ya angel. Idlayum kino krono ora mungkin apa ruganake nafsu bimarratin kelawan babar pisan kasair ada iku saonae pira-pira musuh. Idya krono tawi nafsuku mati al-matiyatu tunggangan wal alatulan alat. Telah disebutkan di depan bahwa hawa nafsu ini memang paling sulit karena tidak bisa kita habisi. Kalau kita menghabisinya ya modar dewe, itu nafsu itu ya ada dalam diri kita, tidak bisa kita habisi sama sekali, tidak bisa kita pukul seperti memukul lawan yang lain. Karena hawa nafsu ini adalah tunggangan kita dan alat kita dalam menjalani hidup. Waktu lawan den ngendikaake dan critakake inna arabiyan sedune sawijining wong Arab, wong Bedui. Arab itu Bedui. Jadi wong Arab itu diarani Arab mergo luweh Arab. Arab itu nomaden artinya. Nomaden itu orang yang, jadi artinya Arab itu bergerak. Arab itu makna aslinya bergerak. Arab itu. Ya. Nah, makanya kursi roda, terus apa itu songkro yang untuk mengangkut bahan bangunan tukang-tukang itu bahasa Arabnya Arabiyah. Jadi semua alat bantu gerak itu bahasa Arabnya Arabiyah. Kursi roda itu Arabiyah. Aku asalnya ora mudeng Arabiyah itu piye maksudnya? Arabiyah itu berarti dinisbatno marang Arab. Arabiyatun itu kan dinisbatkan kepada Arab. Padahal kursi roda itu kan bukannya khas Arab. Di mana-mana ada kursi roda. Maksudnya dinisbatkan kepada Arab ini apanya? Ternyata pada makna aslinya yaitu bergerak. Nah, kenapa Arab itu dinamai Arab yang artinya bergerak? Karena Arab itu masyarakat nomaden, masyarakat yang terus bergerak di padang pasir. Jadi tinggal berkelana di padang pasir.
selama ribuan tahun mereka ini, orang-orang Arab ini bergerak hidup tidak menetap. Nomad itu bergerak tidak menetap. Dan mereka bergerak dari satu oase ke oase yang lain, wadi. Oase itu satu ceruk di tengah padang pasir yang kemudian menampung air hujan. Tidak ada mata air, tapi tempat yang bisa menampung air hujan. Itu oase. Mereka hidup di sekitar oase itu. Kalau kering, mereka pergi lagi mencari oase yang lain. Begitu terus selama ribuan tahun. Karena mereka tidak tinggal menetap, Arab ini itu sebabnya ribuan tahun tidak lahir peradaban. Di Jazirah Arab itu tidak pernah ada peradaban selama ribuan tahun karena masyarakatnya tidak tinggal menetap. Ya. Padahal peradaban itu mensyaratkan adanya kumpulan orang yang tinggal menetap. Makanya bahasa Arabnya hadoroh, karena hadir itu menetap, tinggal, ada di satu tempat. Itu hadoroh. Ya, ini orang Arab. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Quraisy. Quraisy itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu putra dari Nabi Ibrahim, asal Babilonia. Ibunya Siti Hajar, asal Ethiopia. Jadi merupakan hasil perkawinan antara pewaris dua peradaban besar. Pada waktu itu Babilonia dan Ethiopia sudah menjadi peradaban-peradaban besar pada masanya. Lahir Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ditempatkan di Makkah dan menemukan mata air Zam-Zam. Sehingga sejak saat itu Nabi Ismail dan ada satu suku, satu kabilah yang tadinya nomaden juga Arab namanya Jurhum, yang kemudian ikut menetap di Mekah bersama Nabi Ismail. Nah, sejak saat itu kelompok yang tinggal di Mekah ini ya tidak lagi berkelana karena di situ sudah ada mata air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Maka sebetulnya Quraisy itu bukan Arab karena tidak berkelana kok. Bukan Arab, tapi diarabkan. Ya, mulane ono istilah Arab itu ada Arab yang aribah, ada Arab yang muta'aribah. Arab yang aribah itu Arab yang asli dari kaum nomaden ini. Ya, Arab yang aribah ini orang yang bukan Arab tapi diarabkan, yaitu Quraisy. Nabi Ismail dan keturunannya ini aribah, diarabkan. Ya. Nah, belakangan ada banyak masyarakat yang diarabkan seperti masyarakat Persia, masyarakat Levan. Tahu dulu berapa Levan? Desa gue. Levan itu Syam. Syam itu bukan Arab tadinya. Bahasanya bukan Arab. Secara etnik juga bukan Arab. Levan itu Syam. Bahasanya bahasa Aramaik. Kemudian diarabkan sekarang. Persia, Iran, Irak. Bukan Iran, Irak itu Persia, tapi kemudian diarabkan. Seluruh pantai utara Afrika itu bukan Arab, itu Kartago, Kipti dan Kartago, tapi kemudian diarabkan. Ini namanya muta'aribah, Arab yang muta'aribah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan asli Arab, tapi diarabkan. Ya.
Makanya Kiai Maimun Zubair itu pernah menerangkan bahwa orang Arab ini aneh. Orang Arab. Kenapa selama ribuan tahun tidak punya peradaban, tidak punya budaya, laisa lahum saqafah. Tidak ada peradaban ribuan tahun. Sejak zaman Sopo. Pertama kali ada catatan tentang keberadaan orang Arab itu adalah zaman Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum itu sudah ada. Ribuan tahun tidak pernah lahir peradaban. Tiba-tiba dipimpin oleh seorang yang bukan Arab. Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh seorang yang bukan Arab, lalu bangkit satu peradaban besar sehingga Arab menjadi pemimpin dari satu peradaban besar yang membentang mulai dari Maroko sampai ke Asia Tenggara. Ini keanehan Arab. Jadi koyok-koyok Arab itu ribuan tahun dicelengi ambek Gusti Allah. Ditokno ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Arab ini orang Arab Badui, yaitu orang Arab yang asli itu, yang nomaden. Arab. Orang Arab yang nomaden Badui. Badui itu ribuan tahun sudah ngerti kebudayaan, peradaban, sudah ngerti wedhus tok iku itu. Cangking rono itu. Sampai sekarang masih ada yang hidup dengan cara itu. Sampai sekarang luar biasa. Inna Arab yang sudah saya jadi wong Arab asli wong Badui iku ngajak Sapa Arabi insanin maring menungso bi khairin kelan ajaan apik faqala mengko ngucap sapa Arabi ngucape kabata muga-muga nginakake sapa Allah taala Gusti Allah taala kula aduwin ing saben-saben musuh lan kedue sira ila nafsaka kejaba awak dhewe ira. Kenapa? Karena nafsumu itu juga musuhmu. Tapi semoga Allah tidak menghinakan nafsumu. Pak, ya. Ada banyak musuh, tapi salah satu musuhnya adalah diri kita sendiri. Salah satu musuh kita. Semoga Allah menghinakan semua musuhmu kecuali dirimu sendiri. Karena kalau tidak dikecualikan, ya diri sendiri kita ikut menjadi hina. Ikut didoakan untuk jadi hina. Nah ini doanya orang Arab Badui. Wala yumkinu lan ora mungkin apa ihmaluha ngumbarake nafsu, membiarkan nafsu begitu saja ora mungkin dibarotin kelawan babar pisan limakane dororiha krana panggonane melaratine nafsu. Karena nafsu itu merugikan kalau dibiarkan semau-maunya dia akan merugikan. Fatah taju ya, maka tidak boleh dibiarkan. Nafsu tidak boleh diumbar, karena kalau diumbar dia akan merugikan diri sendiri. Fatah taju maka butuh sira ila tariqin maring sajining dalan bayana tariqa ini dalam antara dalan loro, yaitu dalan membunuh nafsu, antara membunuh nafsu tapi juga tidak membunuh nafsu tapi juga tidak mengumbar nafsu. Tidak membunuh dan tidak mengumbarnya, tengah-tengah, jalan di antara keduanya. Ya, turabbiha, ya, turabbiha didik siraha ing nafsu, wa tuqawwiha lan nguatake siraha ing nafsu bi qadri ma kelawan takrane barang tartane kang mampu sira didik lan nguatake fi lakul li khairin ing lakoni saben-saben kebagusan. Caranya gimana ya? Kau mendidik dan menguatkan nafsumu sebisa-bisanya supaya mampu melakukan hal-hal baik. Wa tudaifuha lan ngapesake sira, melemahkan sira ing nafsu. Wa tahbisu lan ngeker sira ing nafsu, mengekang sira ing nafsu ala haddin ing atase watus la tatamada kang ora melanggar batas
kang ora berlebihan apa nafsu. Dan kau melemahkan nafsu itu, mengekang nafsu supaya dia tidak melampaui batas. Ya. Kenapa? Karena halal dan haram itu seperti terpisah oleh batas. Ya. Makan itu halal, mangan itu halal, itu boleh makan itu boleh apa saja boleh dimakan, tapi ada batasnya. Batas tertentu ada yang tidak boleh dimakan. Barang hal makanan yang haram ini membatasi kebolehan kita untuk makan. Termasuk juga ukuran makan itu ada batasnya. Sak piring isih halal. Rong piring kuwi makruh. Ana kuwi rong tembor mbok entekno dhewe haram wis. Haram, mergo mesti mabuk. Senajan sego. Ya. Batas, jangan sampai melewati batas. Ya ada kelakuan orang-orang super kaya di jumlah tempat itu yang tidak masuk akal. Karena dia memanjakan nafsunya untuk makan, dia makan segalanya, lalu selesai makan itu dia sengaja memuntahkan, jadi dilogok tenggorokannya itu disogok supaya muntah. Kalau sudah muntah makan lagi, ini ono kelakuan ngono, saking kayanya ada orang kayak begitu. Itu melampaui batas. Ya. Jadi kita harus melemahkan dan mengekang nafsu supaya tidak melampaui batas. Fa'anta mengkotai sira min amriya saking urusane nafsu fi ilajin ing dalam pengobatan sadidin kang banget wa nazrin lan pengangen-angen latifin yang lembut. Maka dalam mengurus nafsu itu kamu seperti melakukan pengobatan yang sulit. Upaya pengobatan yang sulit dan harus disertai dengan pemikiran yang rumit. Cuma qad zakarna nuli teman-teman nutur supaya ingsun Imam Ghazali fi amrihan dalam urusan nafsu an tujimaha ing yen to ngendhaleni sira hae nafsu bilijane takwa kelawan kendhalane takwa wal wara'i lan warok ya litahsula supaya ento hasil apa al-faidata ini faedah loro jami'an kelawan sekabehane jami'an halis sekabehane faedah loro iku apa yaiku faedah menguatkan nafsu untuk berbuat baik dan faedah mengekang nafsu supaya tidak melampaui batas. Itu dikendalikan dengan takwa dan warok. Warok itu apa warok? Warok itu harga diri, warok. Warok itu harga diri. Ya. Harga diri itu artinya persepsi kita untuk menghormati diri sendiri, menghormati diri sendiri itu warok. Orang-orang itu sebetulnya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah itu tidak sulit dipahami, gampang, semua orang sudah sepakat. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak sepakat bahwa nyolong itu salah dan jelek, tidak ada. Sebetulnya juga secara kalau jujur, tidak ada orang seluruh dunia ini yang tidak sepakat bahwa zina itu salah dan jelek. Semuanya sepakat bahwa zina itu salah dan jelek. Nah sekarang persoalannya sejauh mana orang itu menghormati dirinya sendiri sehingga tidak tega membiarkan dirinya tidak sampai hati untuk melakukan hal-hal yang jelek. Kenapa orang berbuat jelek? Karena dia kurang menghormati diri sendiri.
Lebih harga diri, penghormatan terhadap diri sendiri itu warok. Ya kalau orang menghormati diri sendiri, dia tidak akan bertindak serampangan, tidak akan berlaku tidak sopan dan seterusnya, apalagi berbuat jelek. Ini warok. Jadi nafsu dikendalikan dengan takwa dan warok, penghormatan kepada diri sendiri, supaya dia tetap kuat untuk melakukan hal-hal baik dan terkekang agar tidak melampaui batas. Fa in qultam qalamun ngucap sira inna hadis dune ikilah nafsu iku dabatun tunggangan jamuhun kang begedut. Iya. Iya ya, bener ya. Jamuhun kang begedut. Binal. Tunggangan yang binal. Wa bahimatun lan kewan raja kaya ternak. Sok batun kang angel openane, saki satun kang elek pekertine. Saki satun kang yo binal, sakisah itu binal, jelek kelakuannya. Latang kodu kang ora manut apa dabah lil jami maring kendali. Fama mengko niku napa al-khilatu tawi rekodaya ya ing dalam dabah hatta tumakkinana sehingga gawe mungkin apa dabah ing kita minha saking dabah. Tapi ini kan nafsu ini seperti tunggangan yang binal, yang sulit dikendalikan, yang suka mogok dan sebagainya, sehingga dia tidak mau dikendalikan. Maka bagaimana cara kita untuk membuatnya mau tunduk kepada kita, menjadikan dirinya tunduk kepada kita? Fa'lam mangko ngerti sira annaka sedune sira fiha ing dalem dabba ing dalem nafsu. Apa yang kau katakan tentang nafsu iku shadikun bener. Yang kau katakan tentang nafsu itu betul. Wal khilatu utawi rekodaya iku tadliluha naake nafsu, menundukkan nafsu hatta tangkota sehingga manut apa nafsu lil jami maring kendali. Caranya ya kita harus menundukkan dia, menindasnya, menghinakannya supaya dia mau tunduk kepada kendali. Kala ketika sebuah ulama radhiyallahu anhum, ulama kita radhiyallahu anhum, innama yuzallilu an pastine nginakake sapa wong an-nafsa ing nafsu. Ya, wa yaksuru lan mecah sapa wong hawa ing hawa nafsu. La innama yudallilu angin pasti nginakake an-nafsa ing nafsu, wa yaksuru lan mecah hawa ing hawa nafsu apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ada 3 hal yang bisa menundukkan dan memecah nafsu. Adu ate salah siji telu iku manus syahwati nyegah pira-pira kepinginan, pira-pira syahwat. Nek kepengin apa-apa dimpet. Fa inna dabbata mongko sedune tunggangan al haruna kang mogokan, yang suka mogok, tunggangan ya dulu itu ada hewan-hewan yang memang dipakai sebagai tunggangan seperti unta, kuda, keledai itu himar, keledai itu himar. Ada lagi bigol itu hibrida, blasteran antara kuda dengan himar, itu bigol. Mereka bisa dipakai untuk tunggangan atau untuk mengangkut barang. Nah seringkali hewan-hewan tunggangan ini mogok, nggak mau jalan.
Itu sering terjadi. Ya. Nah, fa inna dabbata wasdure tunggangan al-haruna kang tukang mogok, kang seneng mogok iku talinu dadi lemes apa dabbah idanu kison lekane den longi apa min alaf ya saking panganane dabbah. Ya. Kita cegah keinginan syahwat karena syahwat itu makanan bagi nafsu. Nah, maka nafsu ini yang diumpamakan seperti hewan tunggangan yang suka mogok ini harus dikurangi makanannya, yaitu syahwat itu. Karena biasanya hewan-hewan tunggangan yang suka mogok itu kalau dikurangi makanannya dia jadi lemes, jadi lebih patuh. Wasanu teka kaping pindut hamlu asqalil ibadati momotake pira-pira bebane ibadah alaiha ing atase nafsu fa innal himar mustuna himar idza zida nangkane den tambahake fi hamli dalam bebane himar ma'nusoni serta ngurangi min alafi saing pakane himar iku tadallala dadi tunduk apa khimar wal qadalan manut apa khimar. Ini seperti khimar, kalau khimar itu kalau ditambahi bebannya dan dikurangi makanannya dia malah jadi tunduk. Wasal itu tayakan kaping telu. Jadi nambahi beban ibadah, nambahi beban ibadah. Kalau biasanya cuma melakukan yang wajib-wajib saja, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Karena tambahan beban ibadah itu akan membuat nafsu menjadi lemes dan tunduk. Seperti khimar. Kalau ditambahi bebannya dan dikurangi makanannya, dia akan menjadi tunduk juga. Salih sudah kaping telu al-isti'anatu nyuwun pitulungan billahi kelan Allah azza wa jalla wa tadarru lan DPDP ilahi maring Allah bi ayyinaka lan yen to nulungi sapa Allah ing sira. Yang ketiga ya mohon pertolongan Allah, ya, memohon-mohon mendekatkan diri kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepadamu. Wa idza lamun ora dilakoni kabeh iku mau fala makhlaso mongko ora nanggon slamet iku maujud. Kalau tidak ya akan selamat. Amatas mau ana to ora krungu sira qala Yusuf alaihi salam ing dawuh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dari surat Yusuf Innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa setuju nafsu kula ammaratun yakti seneng ngongkon bisu'i kelawan keelekan illa ma kejaba wong rahimakan paring rahmat sapa rabbi pangeran ingsun ing wong. Jadi kalau kita tidak mohon rahmat dan pertolongan Allah ya tidak bisa selamat. Ya, karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf bahwa nafsu itu sukanya menyuruh-nyuruh berbuat jelek kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Fa iza wa'azabta mongko nalikane wulan ulinake sira ala hadil umuri salah satu ing atase ikhlas perkara kang telu ing kodat mongko manut laka maring sira nafsu al jamu kang begedut bi idznillah azza wa jalla lan izin Allah azza wa jalla. Kalau tiga hal ini kamu biasakan maka nafsu akan patuh kepada nafsu yang binal itu akan patuh kepada. Fahina izin mongko internal kok iku tubadiru tumandang sira ilaan tamlikuha ilaan tamlikaha maring yen to nguasani sira ing nafsu wa tujimaha lan ngendhaleni sira ing nafsu wa ta'manal aman sira men sariya saking keelekane nafsu. Kalau sudah begitu maka engkau bisa menguasai, mengendalikan nafsu dan aman dari kejelekannya. Baik kula mengko lamun ngucap sira, tabayyin mongko mbok inggih
nerangake panjenengan maring kita al-ana ing dalam sak menika ma ing napa wa kang utahe ma niku at-taqwa hatta na'lima sehingga ngerteni kita ing takwa. Lah nek jenengan ngendika wau kalau panjenengan tadi mengatakan bahwa nafsu itu dikendalikan dengan takwa, sekarang kami mohon panjenengan jelaskan kepada kami takwa itu apa supaya kami paham, supaya kami mengetahui tentang takwa. Fa'lam moko ngerti sira awalan ing dalam kawitane ana takwa ing sedune takwa iku kanzun gudang azizun kang mulya. Fala in jofirta mongko yekti lamun mekule sira bi lan takwa fakam mongko pirang-pirang tajidu nemu sira bi dalam takwa min jauharin saking mutiara sarifin kang mulya wa ilqin ya lan barang berharga nafisin kang indah wa khairil lan kebagusan kathirin kang akeh wa rizqin lan rezeki karimin kang mulya fauzin lan bejo kathirin kang gedhe wa gunmin lan keuntungan jasimin kang gedhe wa mulkin lan kerajaan kekuasaan kerajaan azimin kang agung. Pertama-tama ketahuilah bahwa takwa itu adalah gudang simpanan yang mulia yang kalau engkau mempunyainya maka engkau akan menemukan di dalamnya mutiara kemuliaan, barang berharga, perhiasan yang indah, kebaikan yang banyak, rezeki yang mulia, keberuntungan yang besar, keuntungan yang besar, dan istana keraton yang agung. Fak'anna khairatid dunya mongko kaya sedune pira-pira kebagusan ing donya wal akhirat lan akhirat iku jumiat den kumpulake. Apa khairat fajuilat mongko didadekake apa khairat tahta hadhil khoslati ing dalem saiki ikilah tingkah al-wahidati kang siji allati hiya kang utawi tingkah iku at-taqwa. Seakan-akan sesungguhnya segala kebaikan dunia akhirat dikumpulkan dan dijadikan di bawah takwa. Ya, di bawah penguasaan dari takwa. Kalau orang takwa itu sama halnya menguasai segala kebaikan dunia dan akhirat. Wa ta'ammalan angen-angen sira maing barang fil Qur'an kang tetep ing dalam Qur'an min zikriha saking nutur takwa. Fakam mongko pira wae allaqa ngaitake apa Quran biha kelawan takwa min khairin saing kebagusan wa kam lan pira wae Allah ngono ya. Fakam mongko pira wae allaqa ngaitake sapa Allah biha kelawan takwa min khairin saing kebagusan wa kam lan pira wae wa'adan janjeni sapa Allah alaiha ing atase takwa min ajrin saking ganjaran wa sawabin lan ganjaran saking ajrin upah wa sawabin lan ganjaran wa kam lan pira wae adofa nyandarake sapa Allah ilaiha maring takwa min sa'adatin saking kebahagiaan. Ya, pikirkanlah ayat-ayat di dalam Quran yang menyebut tentang takwa ini. Berapa banyak ayat-ayat Quran itu Allah di dalam Quran mengaitkan takwa ini dengan kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang dikaitkan oleh Allah dikaitkan dengan takwa. Dan berapa banyak janji pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk takwa ini, terkait dengan takwa ini. Dan berapa banyak kebahagiaan yang disandarkan kepada takwa oleh Allah, disandarkan kepada takwa. Wa ana utawi ingsun wa udu ngitung sapa ingsun laka kedue sira min jumlah dia saking jumlahe pira-pira ayat, jumlahe ayat. Isnatai asyrata
ing rolas apane khoslatan tingkai. Imam Ghazali sudah melakukan penelitian dan beliau menghitung ada 12 hal di dalam Quran yang terkait dengan takwa itu. Awaluha utawi kawitane ayat iku al-madhatu pujian wa sana'ulan ya pujian. Pertama-tama memuji takwa, pujian terhadap takwa. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini pujian. Wa in tasbiru lan lamun sabar sira kabeh wa tattaqu lan takwa sira kabeh fa inna dzalika mongko mungkin kono sabar lan takwa ku min azmil umuri setengah saking mulyane pira-pira perkara ya. Tegese pira-pira sejo itu adalah cita-cita yang mulia. Kalau engkau sabar dan takwa itu adalah kehendak yang mulia, kehendak yang mulia. Wa tsani kaping pindho iku al-hifzu ngrekso wal khirasatu lan jaga minal a'da'i saking pira-pira musuh. Yang kedua dengan takwa itu ada pemeliharaan dan perlindungan dari musuh, penjagaan dan perlindungan dari musuh. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Lamun sabar sira kabeh lan tattaqu lan takwa sira kabeh la yadurrukum ora bisa mlarati sira kabeh apa kae berkaedane musuh ai kufar. Kalau kalian bersabar bertakwa apapun siasat dan tipu daya musuh-musuhmu tidak akan bisa merugikanmu. Karena dijaga dengan takwa oleh Allah, dijaga. Karena orang bertakwa dijaga oleh Allah. Wa salisu kaping 3 iku at-ta'yidu penguatan wan nusratu lan pertolongan. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sedune Allah iku ma'al ladzina serta wong taqaw kang padha takwa sapa alladzina wal ladzina wong hum kang alladzina iku muhsinuna padha agawe bagus, padha agawe ihsan. Muhsinun itu melakukan ihsan. Ya, kita ini dibebani 3 hal: iman, Islam dan ihsan. Ya. Dalam hadis dikatakan bahwa ihsan itu artinya anta'budallah ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yarah. Ihsan itu anta'budah yang kau menghamba kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Itu ihsan. Ya, dengan kata lain menghadirkan Allah. Beribadah dengan menghadirkan Allah. Itu ihsan. Makna yang lebih umum dari ihsan itu adalah apa? Melakukan lebih baik dari yang seharusnya. Itu ihsan. Yang harus, yang kebaikan yang harus misalnya buat kalian dalam hal sholat itu, sholat 5 waktu, itu kebaikan yang harus. Sudah seharusnya kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Nah tapi kalau kamu tambahi lebih baik lagi, ditambahi rawatib, atau ditambahi qiyamul lail, atau ditambahi duha, nah itu ihsan. Namanya ihsan. Kebaikan yang seharusnya dalam hal memberi itu adalah zakat, fitrah, mal. Ya. Tapi kalau kau mau melakukan lebih baik lagi dari itu dengan menambahkan sedekah, nah itu jadi lebih, itu namanya ihsan. Ya. Lebih baik dari yang seharusnya, ihsan. Nah, wa qala ta'ala lan ketika sapa Allah Ta'ala wallahu waliyul muttaqin ta Gusti Allah iku balane kekasih wong-wong kang takwa.
Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsin, orang-orang yang melakukan ihsan. Dan Allah Ta'ala itu adalah bolo, kekasih dari orang-orang yang bertakwa. Warrabi'un kang kaping 4 iku an-najatu slamet minasyada'i bisa yang pira-pira kesulitan. Warizqu lan rizki minal halal saking kang halal. Takwa yang keempat yang ada dalam Quran itu membawa keselamatan dari berbagai macam kesulitan. Seperti sekarang ini dalam keadaan wabah seperti sekarang ini berat sekali untuk semua orang. Tapi buat orang yang takwa akan selamat dari kesulitan itu dan diberi rezeki yang halal. Kalau Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kapan sapane wong yataki kang takwa sapa manallah ing Gusti Allah yaj'al mongko dadekake sapa Allah lahu kedue man makhrajan ing jalan keluar. Wa yarzuqhu lan paring sapa Allah paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib. Haitsu la yahtasibu saking sekirane ora nyono sapa man. Kalau orang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Wal khamisu utai kang kaping 5 iku islahul amali, bagusake amal. Amalnya menjadi lebih baik, menjadi amal yang baik. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman, ittaqo padha iman padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa qulu lan padha ngucap sira kabeh qawlan ing ucapan sadidan kang bener yuslih ya tegese jujur. Yuslih mongko bagusake sapa Allah lakum gitu sira kabeh amalakum ing pira-pira ngamal ira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Maka Allah akan menjadikan baik amal-amalmu. Wasadisu kang kaping 6 iku ghufranul dzunubi, ampunane pira-pira dosa. Qala Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum ya, terusane man yattaqi ya ittaqo ya wa yaghfir lakum dzunubakum lan paring pangapura sapa Allah lakum kedue sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasabi utai kampung pituku mahabbatullahi, katresnane Gusti Allah, kecintaan Allah. Allah akan mencintaimu apabila engkau bertakwa. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sedune Gusti Allah iku yuhibbu tresna sapa Allah al-muttaqin ing wong kang takwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wasaminu ta kaping 8 iku al-qabulu tinompo. Ya. Jadi diterimanya amal. Yang ke-8 itu diterimanya amal. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayo pasti nampa sapa Allah Gusti Allah minal muttaqin sing wong kang takwa. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Watasi utang kaping 9 iku al-i'zazu, mulyaake, dadekake mulya, wal ikramu lan ya mulyaake. Apa bedanya i'zaz dengan ikram? I'zaz itu mulia dalam arti menang, unggul, menang. Mulia dalam arti menang. Ikram itu mulia dalam arti disegani.
Kapolsek iku mulya. Mergo menang. Kowe nek numpak sepeda motor ora nggo helm ana kapolsek ngadeg ning pinggir dalan mesti balik kowe wedi. Karena menang, dene duwe pistol. Menang. Tapi ada yang mulia karena disegani. Mulia karena disegani, ya. Kowe duwe guru wis rupane elek melarat, tapi kamu tetap segan kepadanya karena dia yang mengajarkan ilmu kepadamu. Ini mulia karena disegani, ikram. Ya, biasanya dimuliakan karena memberi. Maka ikram itu kaitannya dikaitkan dengan karom. Karom itu kemuliaan karena murah hati, karena suka memberi kemudian dimuliakan. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sedune luwih mulyane sira kabeh indallahi munggu Gusti Allah iku atqakum kang luwih takwane sira kabeh. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian bagi Allah adalah yang lebih takwa. Wal asyiru kang kaping 10 iku al bisyaratu indal mauti, kegembiraan indal mauti nalikane mati. Mati kok bunga. Ya. Begitu banyak orang takut mati, tapi orang yang takwa itu ketika mati gembira. Mati dalam keadaan gembira. Ya. Maka ada satu ungkapan kita isi lah, aku lali cara Arab. Jadilah kamu ketika lahir kamu menangis dan orang-orang menyambut gembira. Orang-orang di sekelilingmu menyambut gembira. Dan sebaliknya ketika kamu mati, orang-orang menangis dan kamu gembira. Kamu menyambut kematian dengan gembira. Kowe iki kaca-kacamu do mulih ora mulih. Rasane piye? Rasane kudu mulih. Ya ora. Rasane wis kangen rumah, pengen bisa pulang ya. Ya, bayangkan suatu ketika kalian bisa pulang, seperti apa senengnya. Seperti apa senengnya pada saat kalian nanti pulang. Mati itu harusnya begitu itu. Mati itu harusnya begitu itu. Di dunia ini kita berkelana, ketika pulang itu harusnya kita menemui kegembiraan. Ya. Dan kegembiraan ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang takwa. Gembira ketika mati. Jadi kalau ada orang-orang soleh umurnya panjang itu sebetulnya ngempet. Ngempet, berkorban karena ngempet. Keyakinan aku serapat terus terang aja. Aku ning dunia itu sering saya katakan tidak lagi seenak dulu. Kamu yang masih muda-muda ini masih merasakan enaknya dunia ini lebih sempurna. Aku wis ora patiya. Umur 40 lebih itu sudah enggak enak. Ya masih enak tuh. Apalagi kalau sudah lebih 50 seperti aku ini, sudah enggak terlalu enak. Nyari apa, sapa-apa dirasakno wis ngono ae rasane. Orang yang takwa itu gembira ketika mati, insyaallah. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wong-wong aman kang padha iman sapa alladzina kan lan ana sapa alladzina yattaquna bertakwa sapa alladzina lahum iku tetep kedua alladzina al busyra ta kegembiraan fil hayatid dunya ing dalam urip dunya wa fil akhirati lan ing dalam akhirat.
Orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia akan mendapatkan kegembiraan dalam hidup di dunia dan akhirat. Wal hadi asyara kang kaping 11 iku an-najatu selamat minan nari saing neraka. Selamat dari neraka. Qala Allah Ta'ala summa nunjibru najiyah. Summa nunajjil lagi. Summa nunajjil ladzina taqaw. Maka nuli nglametake sapa ingsun Allah alladzina ngomong taqaw kang padha takwa sapa alladzina. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dari neraka. Wa qala ta'ala wa sayujannabuhal atqa. Sayujannabuhal atqa alladzi ego lan bakal menghindarkan temen, menghindarkan ngaduhake temen ingsun sapa Allah ya. Ya wa sayujannabuha lan yekti bakal didohake ha ing neraka sapa al-atqa wong kang luweh takwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa akan dihindarkan dari neraka. Wasani asyarul kang kaping 12 iku al-khuludu langgeng fil jannati dalam swarga. Abadi di surga. Qala Allah Ta'ala uiddat lil muttaqin, ya, den cawisake apa swarga lil muttaqina kedue wong-wong kang takwa. Di swarga itu swarga iku ana swarga. Ana swarga rombongan, ana swarga bersertifikat. Swarga rombongan itu gimana surga yang rombongan? Surga rombongan itu surga yang pokoknya orang masuk. Jadi ada orang dimasukkan surga gitu saja, secara rombongan. Jadi ada rombongan yang masuk surga, pokoknya masuk. Ditanya ini tempatnya siapa? Enggak tahu, pokoknya masuk. Itu surga rombongan. Digiring masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang ittaqaw rabbahum itu artinya ya, ittaqaw anil kufri. Engko ning mburi dijelaskan ana at-taqwa anil kufri ku ono. Jadi ora wani kufur, nek maksiat wis wani, tapi nek digongkon kufur ora wani iku at-taqwa anil kufri. Taqwa rabbahum iku ae ittaqwa anil kufri. Digiring swarga secara rombongan. Ya. Rombongan niku mau karek melu rombongane sapa? Kok ditakoki. Man rabbuka? Rombongan. Rombongane sapa? Rombongane Kiai Bisri engko ben mukan akhire golek Kiai Bisri. Wis swarga rombongan. Ana swarga sing bersertifikat iki iddat lil muttaqin. Bedane beda sigot. Nek ittaqau iku pokoke takwa. Tahu takwa itu ittaqau. Pernah bertakwa itu ittaqau. Ya. Ittaqau rabbahum. Tapi kalau muttaqin itu sigotnya isim fa'il. Isim fa'il itu sifat. Sifat itu melekat pada zat. Sifat itu melekat pada zat. Dalam keadaan apapun sifat itu melekat pada zat. Jadi muttaqin orang yang sifatnya takwa. Sehingga dalam di mana saja keadaan apapun terus takwa. Ya. Kaya aku ketemplekan sifat ganteng ngene iki. Iya aku arep ngadeg linggih ngowoh ganteng ae wong nemplek sifat. Sifat. Takwa itu begitu, keadaan apapun takwa.
mau di rumah, di pasar, di masjid, di pasar karena muttaqin. Nah, orang yang muttaqin ini yang swargane itu sertifikat. Swarga bersertifikat. Karena dicawesake, uiddat den cawesake apa swarga lil muttaqina kedue wong takwa. Disediakan surga untuknya. Ya. Nah, kalau orang yang begini ini itu dia punya kapling buat dirinya sendiri dan terserah dia mau ditinggali sendirian boleh, mau ngajak saudara-saudara boleh, ngajak orang boleh, punyanya sendiri. Nek sing rombongan mau kan ora iso ngejak, dene dhewe katut-katutan kok ngejak sapa. Dhewe nunut ora iso ngajak. Tapi yang muttaqin ini bisa ngajak. Ya. Biasanya mereka nanti yang akan dikumpulkan bersama seluruh kerabatnya sehingga semakin sempurna kebahagiaannya di surga selama-lamanya. Faza mangko utawi kubayan kulli khairin, keterangane pira-pira kebagusan saadatin lan kebahagiaan fidaro ini dalam kampung loro yaiku dunya akhirat tata hali takwa serta ikhlas takwa. Falatan samangko aja nglalekake sira nasibaka ing bagian ira ayyuhar rajul. Wong minha saking takwa. Inilah gambaran segala kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat yang diperoleh dengan takwa. Maka jangan kau lupakan bagianmu dari takwa ini. Kamu harus punya takwa. Rugi kalau enggak. Sumal ladzina utawi perkara yahtasu kang den khususake bihi kelawan lazi apa hada sya'nu ikilah tingkah yaitu tingkah takwa min amril ibadi ya min amril ibadi saking utawa min amril ubadi ya. Saking urusane para ahli ibadah iku salah satu usulin telu perkara. Nah, khusus menyangkut orang-orang yang memang hendak berkonsentrasi kepada ibadah terkait dengan takwa ini ada tiga pokok soal, tiga pokok masalah. Ahadua salah sejine usul iku at-taufiqu pitulungan wa ta'yidu lan penguatan awalan ing dalem kawitane. Yang pertama adalah pertolongan dan penguatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah itu pada awalnya. Wa huwa utawi taufiq wa ta'yid iku lil muttaqin tetep gede wong kang takwa. Ya, pertolongan dan penguatan Allah itu diperuntukkan bagi khusus bagi orang-orang yang muttaqin yang punya sifat takwa. Kama kaya barang kala Allah taala kang dikake Allah taala innallaha ma'al muttaqin, sedune Allah ma'al muttaqin sertane wong kang takwa. Standing tak kaping pindho iku islahul amali bagusake amal wa itmamut taksir lan nyempurnakake kekurangan. Wa utawi islah lan itmam iku lil muttaqina kedue wong kang takwa. Yang kedua membaguskan amal sehingga amal menjadi bagus dan menyempurnakan kekurangannya. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang punya sifat takwa. Kama qala Allah Ta'ala yuslih lakum a'malakum, bagusake sapa Allah kedue sira kabeh amalakum ing pira ngamal sira kabeh. Allah akan menjadikan bagus amal-amal kalian. Wasalisu kang kaping 3 qabul amali tinampane ngamal amalnya diterima. Wa huwa taqabul amal lil muttaqin dikhususake kanggo wong kang nduweni sifat takwa. Amal diterima dan itu dikhususkan bagi orang yang punya sifat takwa. Kama qala Allah Ta'ala kaya barang kang wis ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sedune nampa angin pestine nampa sapa Allah Gusti Allah minal muttaqin sing wong kang nduweni sifat takwa. Allah hanya menerima amal dari orang yang punya sifat takwa. Wa madarul ibadati tapi underane ibadah.
iku ala hadil umur salah satu tetep ing atase iki lah pira-pira perkara kang telu. Ya. Apa namanya? Peredaran ibadah itu memang ada pada 3 hal pokok ini, yaitu at-taufiqu pertolongan awalan ing dalam kawitane hatta ta'mala sehingga ngamal sira summal masuk ikhlas ya. Islah apa ikhlas? Islah ya. Summal ikhlasu nuli bagusake li taksiri marang kekurangan hatta yatim masih sempurna apa ngamal. Summal qabulu nuli penompo ditompo tidak taman nalikane sempurna apa ngamal. Pertama-tama pertolongan untuk melakukan amal, kedua menjadikan amal itu baik sehingga sempurna dari kekurangan-kekurangan, sehingga sempurna, memperbaiki amal dari kekurangan-kekurangannya sehingga amal itu menjadi sempurna, dan ketika amal itu diterima sesudah sempurna. Wazil umur salah satu taiklah perkara salah satu kang telu allati yatadarru kang DPDP fiha ing dalam lati saka al-abiduna wong kang padha ngibadah ila Allah taala man Allah taala wa yasaluna lan padha nyuwun saka al-abidun. Dan dalam 3 hal inilah yang para orang-orang yang beribadah itu memohon-mohon kepada Allah, merendah-rendahkan diri mereka di hadapan Allah dan memohon-mohon kepada Allah. Yang dimohon, yang diminta ya 3 hal ini, 3 hal tadi, pertolongan, islah dan qabul. Taufiq, islah, qabul, 3 hal ini pokoknya. Fayaqulu namung padha matur sapa abidun. Rabbana waffiqna, Rabbana duh pangeran kula waffiqna mugi-mugi paring pitulungan panjenengan ing kula li taatika maring taat dumateng panjenengan. Wa atmim lan mugi nyampurnakake panjenengan taksirana ing kekurangan kula. Wa taqabbal mugi nampi panjenengan minna saing kula. Itu permohonan dari para ahli ibadah. Ya Allah, semoga Engkau memberi pertolongan kepadaku untuk taat kepadamu dan menyempurnakan kekurangan-kekuranganku dan menerima ibadah-ibadahku. Waqtu adalan teman-teman wis janji di sapa Allah Taala zalika ing mengkono telung perkara kulau yus kabehane zalik ala takwa ing atase takwa. Allah menjanjikan 3 hal itu bagi orang yang bertakwa. Wa akrama lan mulyaake sapa Allah bi kelawan zalik al muttaqiya ing wong kang takwa, dan Allah memuliakan orang yang bertakwa dengan 3 hal itu, dengan taufik, islah dan qabul. Sa'ala padha nyuwun sapa muttaqi awalam yas'al ta ora nyuwun sapa muttaqi. Ya. Kalau orang bertakwa itu minta atau enggak minta, itu tetap akan dikaruniai 3 hal itu, yaitu taufik, islah dan qabul. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira berarti takwa kelawan ikilah takwa. In arad talamun ngarepake sira ibadat Allah subhanahu ing ibadah marang Allah subhanahu wa taala. Bal in aradta bahkan lebih-lebih in arad talamun ngarepake sira sa'adat dunya ing kebahagiaan dunya wal uqbalan akhirat. Baik itu masa depan, yaitu akhirat. Walaupun sodakolan teman-teman wis bener sapa alqail wong kang ucap man ittaqallaha fadzakal ladzi siqa ilaihil majjarur rabihu. Man sapane wong takwa kang takwa soman Allah ing Gusti Allah fadzaka mongko ikulah mengkono utawi mengkono wong iku alladzi wong sika kang den giring ilahi maring wong apa almatjaru perdagangan arrabihu kang menguntungkan. Kalau orang bertakwa maka dia akan digiring kepadanya perdagangan yang menguntungkan. Ya, artinya bahwa
apapun yang dia lakukan akan menghasilkan keuntungan, termasuk ibadah-ibadahnya akan menghasilkan keuntungan pahala. Wa kataba lan nulis sofadun sebagian ulama hadzal baita ing telah bait. La yadbi'ul mar'a ila qabrihi ghairu tuqa wal amalus shalihu. Orang mengikuti al mar'a ing wong ila qabri maring kuburane wong apa ghairu tuqa liyane takwa wal amalus shalih lan ngamal saleh. Yang akan ikut ke kubur ketika orang mati adalah takwa dan amal soleh. Yang lain-lain tidak ikut. Harta benda, anak istri dan lain-lain tidak ikut. Yang ikut adalah takwa dan amal soleh. Wa qalan ngendika sapa ghairuhu liyane ba'dhum man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah wa dzaka syaqi. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma zalati. Man sapane wong arafa kang kenal soman Allah ing Gusti Allah falam tughni mongko ora nyugiake man apa ma'rifatullah ma'rifat marang Allah, kenal marang Allah fadzaka mongko utawi kula man iku asyaqi wong kang cilaka. Mayasnau ora gawe sapa al abdu kawula ma ing apa ngono. Ma ing apa yasnau agawe sapa al abdu kawula bi'izil hina kelawan mulyane sugih. Wal izzu hal utawi sugih hal utawi mulya kulul izzi ya sekabehane mulya kulil muttaqi tetep kedue wong kang takwa. Madara ora mlarati zat taati ing wong kang andhene taat maing barang nalahu kang mekoleh sapa zat taati ing ma fi taatillah ing dalam taat marang Allah wa mazalan barang lakia kang nemoni sapa zat taat. Orang yang mengenal Allah tapi tidak pengenalannya kepada Allah itu tidak menjadikannya kaya dalam arti kecukupan. Mengenal Allah kok tidak membuat ada orang kenal Allah kok dia tidak menjadi kecukupan dari segala kebutuhan. Itu namanya orang celaka. Paham? Kalau orang kenal Allah, Allah itu zat yang maha kaya, maha kuasa, maha memiliki segala-galanya. Kenal karo Allah, kok kamu masih kekurangan itu orang goblok, orang cilaka, orang ana tunggale. Kowe lagi kenal aku mayar. Bareng ngaji untuk jajanan lumayan. Nah kenal Gusti Allah. Kamu kenal Gusti Allah kok masih kekurangan, niku nek ora buento orang tunggal. Itu jenenge wong cilaka. Kenal Gusti Allah kok tidak bisa memanfaatkan. Tidak membuatmu kecukupan. Itu orang celaka. Ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan orang dengan kekayaan? Apa coba? Sedangkan apa yang bisa dilakukan orang dengan kemuliaan karena kaya? Sedangkan kemuliaan dari segala kemuliaan itu ada pada orang yang bertakwa. Kalau orang taat kepada Allah, maka hasil dari taat itu tidak ada hasil taat itu yang akan merugikannya. Tidak ada hasil taat dan tidak akan menemui apapun sesudah taat itu
yang membuat dia rugi. Enggak akan rugi apapun kalau orang taat. Ya. Wa katafalan nulis ba'du sebagian wong ala ba'dil kubur ing atas sebagian kuburan ada nisan yang ditulisi dengan tulisan ini. Laisa zadun siwat tuqa fakhuzi minhu auda'i. Ora ana apa zadun sangu siwat tuqa saliyane takwa. Fakhuzi mongko ngalapo sira he nafsu. Fakhuzi ya nafsu. Nafsu itu dianggap muannas majazi. Maka fiilnya ditaknis fakhuzi mongko ngalapo sira he nafsu auda'i utawa ninggalo sira he nafsu. Tidak ada bekal sesudah mati selain takwa. Maka ya terserah, kalau kamu mau punya bekal, ambillah bekal takwa. Kalau kamu tidak mau membawa takwa, sama saja kamu tidak punya bekal. Kamu tidak akan punya bekal, karena hanya takwa satu-satunya yang bisa dijadikan bekal sesudah mati. Summa ta'ammal nuli angen-angen sira aslan ing pokok wahidan kang siji wa huwa utawi asal wahid iku anaus dune kelakuan hak nyono sira anaka ing sedune sira iku qata'atta teman-teman wis payah sira capek sira jami'a umurika ing sekabehane umur ira bil ibadate ing dalem ibadah wajahatta lan berjuang sira wa kabatta lan kangelan sira hatta hasala sira hasil laka kudu sira apa ma barang taman naita kang ngepingine sira. Sekarang coba pikirkan, engkau sudah bersusah payah seumur hidup dengan ibadah, berjuang penuh kesulitan sehingga engkau mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu ibadah itu pengen apa kamu? Kamu melakukan ibadah itu pengen apa? Pengen pahala, pengen surga toh? Ya enggak? Nah padahal kamu bisa memperoleh pahala itu kalau ibadahmu diterima. Kalau tidak diterima percuma. Kamu sudah capek-capek ibadah seumur hidup tidak diterima. Kan percuma. Kalau kamu ingin memperoleh apa yang kamu inginkan dengan ibadah, ya kamu syaratnya ibadahmu harus diterima. Kalau enggak, ya enggak bisa. Alaisa ana ta ora ana apa asanu tingkah kuluyus kabehane tingkah iku fil qabul ing dalem penapa? Bukankah sekarang masalah pokoknya adalah soal penerimaan, diterima apa enggak ini ibadah seumur hidup ini? Kalau enggak diterima ya gimana, kita ini sudah ngempet macam-macam. Ternyata enggak diterima. Sudah melakukan ini itu, sholat, puasa, macam-macam, enggak diterima. Gimana waliyadzubillah? Semuanya itu titik paling menentukannya itu pada soal diterima atau tidak ibadah kita. Ya. Nah, walaqad alim talan teman-teman wis ngerti sira Allah taala dune Gusti Allah taala itu yaqulu ketika sapa Allah taala innama itu adatul hasr. Angin pestine innama ya taqabbalullahu minal muttaqin. Angin pestine nampa sapa Allah minal muttaqin saing wong kang duwe sifat takwa. Allah hanya ya innama itu hanya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang punya sifat takwa. Kalau enggak diterima. Mutar bahasa ini. Kalau Allah hanya kalau enggak muttaqin enggak diterima. Allah hanya innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya orang yang muttaqin yang diterima ibadahnya. Kalau enggak. Faraja mongko bali apa al amru urusan kuliah kabehane urusan la takwa maring takwa. Jadi kembali pada soal takwa.
segala hal itu. Diterima atau tidak kembali kepada takwa. Walidzalika lan krana mengkono-kono mazkur ruwiya diriwayatake an Aisyah radhiyallahu anha saking Siti Aisyah radhiyallahu anha anna dunis Siti Aisyah qalat ketika sapa Siti Aisyah ya ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in ya, ora gumun sapa Kanjeng Rasul orang gawe gumun ya ma'jaba orang gawe gumun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisyai'in kelawan siji-siji minat dunya saing donya wala ajabahu lan orang gawe gumun hu ing Kanjeng Rasul sapa ahadun wong suci illa zutuqa kejaba wong kang anduweni takwa. Tidak ada di dunia ini yang membuat Kanjeng Nabi terpesona kecuali orang yang bertakwa. Satu-satunya yang membuat Kanjeng Nabi terpesona adalah orang yang bertakwa. Orang yang memiliki takwa. Zutuqa. Zutuqa itu apa artinya? Sahibut takwa. Zutuqa itu sahibut takwa. Lagi-lagi sahib itu artinya membersamai itu. Lagi-lagi itu sifat yang melekat kepada zat. Muttaqin itu sifat yang melekat pada zat. Sifat takwa. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau di depan ada temannya takwa, kalau sendirian enggak takwa, itu namanya bukan muttaqi. Muttaqi itu dalam dimanapun, keadaan apapun, takwa melekat pada dirinya. Itu sifat. Wa an Qatadah lan saking kota sahabat Qatadah radhiyallahu anhu ana usune Qatadah kala ngendika sapa Qatadah maktubun iku ditulis fi Taurat ing dalam kitab Taurat apa dawuh ya ibna Adam he anak Adam ittaqi takwa sira Allah ing Gusti Allah wanum lan tuwa sira hae sikta kapan wae ngarepake sing ya ning Taurat iku ngono dawuhe iku pokoke kowe takwa marang Gusti Allah kowe wis takwa Gusti Allah wis turu-turunah lah apa-apa wis turu-turunah pokoke anggere wis takwa marang Gusti Allah ngono iku ning Taurat iku asal takwa karo Gusti Allah wis turu sak karepmu ya hai anak Adam bertakwalah kepada Allah kalau sudah begitu ya tidurlah semaumu mau tidur kapan saja wa balagoni lan tumeka ingsun an Amir ini bini Abdi Qais saing Amir bin Abdi Qais apa ana usduna Amir bin Abdi Qais iku baka nangis sapa Amir inda mauti dalem nalikane kapundhute Amir wa kan lan ana sapa Amir iku salat sapa Amir kula yaumin ing dalem saben-saben dina ora latihan wengi alfa rakaatin ing 1000 rakaat tumayati nuli nekani sapa Amir ila firasyi maring pembaringane Amir. Fayaqulu mongko ngendika sapa Amir ya ma'wa kulli syarrin he nggon baline saben-saben keelekan. Ya. Nggon baline saben-saben keelekan ngopo? Nggon peturon baline nggon keelekan. Nggon nek turu itu terus rumangsa elek terus orang ibadah. Wallahi demi Allah maradituka orang ridani sapa ingsun ing sira lillahi krana Allah tarfat ainin ing dalam sak kedepan mata. Demi Allah aku tidak ridho kepadamu sekejap pun karena Allah. Wa bakalan nangis sapa Amir yauman ing dalam siji dina. Waqfaqila mongko den ngendiken takokake marang ya, lahu marang Amir mayukika ma utawi napa niku yukika ndamel nangis apa ma ing panjenengan kala ngendika sapa Amir
Qaulu ta'ala yaitu dawuh Allah taala. Nah, jadi Amir karena dia ini bandingannya dengan Taurat tadi. Taurat itu dalam Taurat disebut sudahlah pokoknya kamu bertakwa kepada Allah. Kalau sudah takwa sudah tidur saja kamu sudah selamat. Tidur saja selamat kalau sudah bertakwa. Di sisi lain ada seorang soleh bernama Amir bin Abdi Qais ini yang dia itu benci sekali dengan tempat tidurnya. Karena dia ini setiap hari sholat 1000 rakaat dan sangat benci dengan tempat tidurnya. Karena tempat tidurnya ini kalau dia tidur itu membuat dia tidak ibadah. Jadi dia mengatakan pada tempat tidurnya, aku tidak pernah ridho denganmu sekejap pun. Karena setiap kali aku geletak itu lalu enggak ibadah kan gitu. Itu Amir bin Abdi Qais. Nah pada suatu hari dia menangis dan kemudian ditanyakan kepadanya apa yang membuatmu menangis. Dan dia jawab yang membuatku menangis adalah firman Allah Taala. Bagaimana firman Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya ini firman Allah itu bahwa Allah hanya menerima dari orang yang takwa, yang punya sifat takwa. Summa ta'ammal nuli angen-angen sira nuktatan ing faedah ukhra kang weneh. Wa hiya ta nuktah iku aslul usuli, pokok pira-pira pokok. Core of the core. Aslul usul. Wa hiya utawi nuktah iku mabarang zukira kang den tutur apa ma yaiku anna ba'dus sholihin asdune sebagiane wong saleh iku kala ngendika sapa ba'dus sholihin li ba'di asyahihi maring sebagian pira-pira gurune sholihin. Ada lagi satu poin yang menjadi core of the core dalam hal ini. Pokoknya pokok, yaitu bahwa ada orang soleh bertanya kepada gurunya. Bagaimana mereka berkata kepada gurunya? Apa katanya? Ausini biwasiyatin, mbok inggih masihati panjenengan guru biwasiyatin kelawan setunggal wasiat. Wasiatkanlah kepadamu satu mohon wasiatkanlah kepadaku satu wasiat. Ya. Mohon wasiat kepada gurunya. Faqala mongko ngendika sapa ba'du asyafihi sebagai gurune. Gurune jawab, "Usika bi wasiyatillahi rabbil alamin." Aku masihati supaya ingsun ing sira bi wasiyatillahi rabbil alamin kelan wasiati Allah kang mengerani awal alam kabeh lil awwalina maring wong-wong kang dhisik wal akhirina wong-wong kang keri. Aku mewasiatkan kepadamu apa yang diwasiatkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada orang-orang zaman dahulu dan orang-orang zaman sekarang sampai kepada nanti sampai kiamat. Yaitu qaulu ta'ala dawuh Allah Ta'ala walaqad wasfainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wasfaina lan yakti teman-teman wus maksiatake sapa ingsun Allah alladzina ing wong utu kang den paringi sapa alladzina kitab ing kitab min qablikum saing sadurunge sira kabeh wa iyyakum lan ing sira kabeh yaiku anittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ini wasiat Allah mewasiatkan kepada orang-orang kaum yang mendapatkan kitab sebelummu dan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali ana ya ingsun. Alaihissallahu taala. Ana ta ora ana sapa Allah taala iku alamu luwih mudane bi sholahil abdi kelawan kesentosaane kemaslahatane kawula
min kulli hadin tinimbang sekabehane wong suci. Gusti Allah itu kan paling tahu apa yang maslahat bagi hamba dari siapapun. Aw laisa huwa utawa ana ta ora ana huwa sapa Allah wa ya Allah iku ansahul wa nasihati lahu maring kawula wa arhamul lan welas wa arafu lan yo luwe welas asih min kulli hadin saking kabehane wong suci. Bukankah Allah itu yang paling menasehati, paling mengasihi, paling menyayangi kepada hamba dari siapapun. Walau kanat lan lamun ono fil alam ing dalam alam iku khoslatun siji tingkah ya kang utawi khoslah iku aslahu luweh maslahat lil abdi kudu kawula wa ajma'u lan luweh ngumpulake lil khairi maring kebagusan wa azam lan luweh agung lil ajri maring ganjaran wa ajal lan luweh agung fil ubudiyati ing dalam penghambaan wa azam lan luweh agung fil qadri ing dalam takaran ing dalam nilainya wa aulalan luweh utama bil khali kelawan tingkah wa anjahalan luweh nyelametake fil ma'ali ing dalam akhirat min hadhil khoslati sang ikhlas tingkah allati hiya kang utawi lati ku at-taqwa lakana yakti ana sapa Allah taala ku amara perintah sapa Allah biya kelawan khoslah ibadahu ing kawulane Allah wa ausalan maksiati sapa Allah khawasau ing khususe Allah bidzal kaklan kono khoslah likamali hikmati krono sampurnane hikmah Allah wa saati rahmatihi lan jembare rahmate Allah. Kalau ada selain takwa, misalnya apa jengking misalnya. Kalau ada selain takwa yang lebih baik dari takwa, yang lebih mulia, yang lebih bisa menyelamatkan di akhirat, lebih agung ketimbang takwa, pasti Allah akan mewasiatkan itu kepada hamba-hambanya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Misalnya ya, kalau ada selain takwa misalnya jengking itu lebih baik dari takwa, pasti Allah mewasiatkan jengking, wahai orang-orang jengkinglah kalian. Mesti ngono. Ya, karena Allah ini yang paling tahu. Lah nyatanya Allah mewasiatkan takwa. Berarti tidak ada yang lebih dari takwa. Allah mewasiatkan takwa kepada segala umat dari masa lalu sampai nanti. Tidak ada yang lebih utama, lebih baik daripada takwa. Ya, 6. Falamma auso mongko nalikane maksiati sapa Allah bihadil khoslatil wahidati lan ikhlas tingkah siji iku takwa. Wa jama'alan ngumpulake sapa Allah al awwalina ing wong kang biyen wal akhirin wong kang keri min ibadi saking kawulane Allah fi zalika ing dalam kono wasiat takwa waqtasar lan ngalap cukup sapa Allah alih ing atase takwa alimta moko ngerti sira anha istune takwa iku al-ghayatu pol-polan allati la tajawuza kang ora ana punjulan ora ana ora ana liwatan iku maujud anha saing takwa wala maksoda lan ora ana tujuan iku maujud duna saliyane takwa. Kalau Allah kemudian ternyata memilih mewasiatkan takwa untuk semuanya umat terdahulu sampai umat yang nanti ya, dari hamba-hambanya dan mencukupkan hanya takwa saja, Allah tidak, kalau kita lihat di Quran itu tidak ada wasiat Allah kepada umat manusia untuk bersemua dari zaman dulu sampai nanti selain takwa, hanya takwa. Wasiatnya Allah itu hanya takwa. Ittaqullah, hanya itu wasiatnya Allah. Maka dari situ kita tahu bahwa takwa itu memang sudah mentok, sudah yang tidak ada yang melebihi lagi. Tidak ada lagi selainnya yang melebihi pentingnya takwa. Ya, tidak ada tujuan dari segala penghambaan kita ini selain takwa. Ya.
Wa annahu laduna Allah azza wa jalla qad jama'a teman-teman nus ngumpulake sapa Allah kullanuskin ing sakabeh nasihat wa dalalatin lan pituduh wa irsadin lan yo pituduh wa tambihin lan peringatan wa ta'dibin lan pendidikan wa ta'limin lan pengajaran wa tahdzibin lan napa jenenge tahdzibin gawe seneng ya tahdzibin itu gawe seneng fi hadhil wasiyat li wahidati dalam ikilah wasiat siji kama yaliku kaya barang yaliku kang patut apa mati hikmati lan hikmah Allah wa rahmati lan rahmati Allah ya. Dan Allah telah mengumpulkan segala nasihat, segala petunjuk, segala peringatan, segala pendidikan pengajaran dan pembinaan rasa cinta kepada kebaikan di dalam wasiat satu ini, yaitu wasiat takwa. Karena memang itulah yang patut sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah. Wa alim ta'ala ngerti sira anna hadhil khoslata ing setune ikilah tingkah allati hiya taqwa kang utahe tingkah ku takwa ya takwa iku aljami'atu kang ngumpulake li khairayid dunya wal akhirati maring kebagusan lurune dunya akhirat al kafiyatu kang nyukupi li jami'il muhimmati maring sakabehane pira-pira perkara kang penting ya al muballighatu kang nekake ila ala darajati maring paling luhur derajat fil ubudiyati ing dalam penghambaan. Maka engkau tahu bahwa tingkah takwa ini adalah tingkah yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, mencukupi semua hal yang penting dan mengantarkan kepada derajat yang tinggi di dalam penghambaan kepada Allah. Waqat ahsanan teman-teman wis bagusake sapa man wong kala kang ngendika sapa man. Ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbu kalid dunya huwa dzullu wal adam wa laisa ala abdin taqiyyin naqisatun idza sahhahat taqwa wa in haka aw hajam. Ala eling-eling nama takwa mesti ta takwa ya takwa iku al izzu kemuliaan wal karam ya kemuliaan hubbuka utawi demen ira dunya maring dunya wa ya demen dunya iku azulu kehinaan wal adamu lan ketiadaan walai salan ora ana ala abdin iku tetep ing atase kawula takiyen kang takwa apa naqisatun kekurangan ida sokakan nalikane benerake sapa kawula takwa ing takwa wa in hakal senajan nenun kain menenun kain au hajama utawa nyantuk itu apa bekam senajan membekam hanya takwalah, ingat bahwa hanya pada takwa adanya kemuliaan. Dan kecintaanmu kepada dunia itu adalah kehinaan dan kesia-siaan, ketiadaan. Dan seorang hamba yang takwa tidak akan mengalami kekurangan. Tidak akan mengalami kekurangan kalau dia membersihkan takwanya. Kalau dia menyehatkan, membersihkan takwanya. Walaupun dia itu cuma tukang tenun atau tukang bekam. Jadi mungkin zaman itu wong sing bayarnya paling sithik tukang tenun karo tukang bekam. Zaman saiki apa bakul cilok. Nek takwa tidak akan kekurangan walaupun cuma bakul cilok. Gitu. Kalau orang membersihkan takwa. Wahada
utawi iku aslun asal pokok lama jita kang ora ana tambahan iku maujud alaihi ing atase hadza wa fi lan iku tetep ing dalem hadza kifayatun utawi kecukupan liman kedue wong absara kang ningali sapa man anura ing cahaya wa tadalan ora dituduh sapa man wa amilalan ngamalake sapa man bidarka kelan mungkon-mungkono hadza pokok wastagnalan amrih cukup sapa man. Wallahu ta'ala Gusti Allah ya. Jadi ini adalah pokok yang sudah tidak perlu tambahan lagi. Sudah cukup bagi orang yang mau memandang cahaya dan mendapatkan petunjuk dan mau mengamalkan takwa ini dan mencukupkan diri hanya dengan takwa ini saja. Ini sudah cukup, mencukupi segalanya. Wallahu ta'ala Gusti Allah waliyul hidayati zat kang wasani pituduh wa taufiq lan pitulungan bimannihi kelawan kanugrahane Allah. Allah lah yang menguasai petunjuk dan pertolongan dengan anugerahnya. Naam fa'in kulta wallahu a'lam.